Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Iya. Jadi pada hari ini kita memasuki tema 3 makanan sehat, pembelajaran 5 dan 6. Nah, pada pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan mempelajari tentang muatan IPA itu proses pencernaan pada manusia, kemudian masuk di IPS, di bahasa Indonesia mohon maaf. Bahasa Indonesia itu tentang iklan, kemudian ada juga manfaat kerjasama dengan alat musik ritmis. Nah, perhatikan proses pencernaan pada manusia. Jadi ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan dalam organ-organ pencernaan manusia di samping. Jadi proses pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, di kerongkongan masuk ke lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Jadi ini adalah proses pencernaan pada manusia yang diharapkan Andaku dapat mengingatnya. Jadi mulai dari mulut, kita mengunyah di mulut, masuk ke kerongkongan, melewati ke kerongkongan untuk masuk ke lambung. Nah, setelah di lambung masuk ke usus halus, jadi usus halus itu tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian setelah diserap masuk melalui usus besar. Di usus besar lagi terjadi proses penyerapan lagi, kemudian yang sudah tidak diserap itu masuk melalui anus untuk dibuang. Nah, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Kemudian menentukan iklan media cetak. Jadi untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Jadi masih ingat kan unsur-unsur iklan? Nah, sebuah iklan terdiri atas ada judulnya, kemudian subjudul, ada isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik. Tentunya ya, gambar yang menarik itu supaya orang lebih tertarik melihat isi iklan. Kemudian ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, ini adalah iklan susu. Susu sehat itu judulnya, kemudian ada subjudul, ada isinya, ada penerbit yang memproduksi. Kemudian gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Kalimat di dalam iklan singkat. Jadi ingat ya, kalimat iklan itu harus singkat, tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Jadi semenarik mungkin kata-katanya yang singkat sehingga menarik peminat untuk membaca. Kemudian barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Jadi iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Kemudian membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif itu, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Yang keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Nah, bagaimana manfaat kerjasama dalam keragaman? Jadi kerjasama ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Tentunya anandaku bisa memahami apa manfaat kerjasama. Jadi perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok berikut. Jadi dengan kerja kelompok itu pemersatu budaya yang beragam. Kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Jadi ini ada beberapa manfaat dari bekerja sama. Nah, menyanyikan lagu diiringi dengan alat musik ritmis. Jadi, seorang anak bermain alat musik ritmis sederhana yaitu gendang. Jadi, gendang itu termasuk alat musik sederhana. Tentunya masih banyak alat-alat musik yang lain yang merupakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Jadi, itu alat musik ritmis ya. Fungsinya sebagai pembentuk ritme. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalnya marakas, gendang, dan triangel. Jadi ini beberapa contoh dari alat musik ritmis. Kemudian jenis-jenis alat musik daerah. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu atau diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh alat musik daerah, angklung dari Jawa Barat, sasando dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara. Nah, alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Nah, demikianlah penjelasan materi kali ini. Semoga anandaku bisa memahaminya. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, biasakan mengerjakan tugas tepat waktu, dan gunakan masker jika keluar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.